dan majelis kajian Sabtu pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita rahmat, keberkahan, kemuliaan dan kebaikan untuk kita, baik zahir dan batin, baik di dunia hingga kelak ila yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa rasulina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Dah cukup, aman. Teman-teman aja. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Alhamdulillah, pagi hari ini saya tampil ngajar sebentar sebagai second alternatif, pemain cadangan yang inti saja, kadang dipakai kadang kagak, apalagi ganti pelatih dari STY ke PK. Kalau tidak ada trust dan kedekatan, nggak bisa main full 90 menit. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk orang yang memiliki satu pandangan baik secara visi maupun misi. Ini menjaga konsistensi dan juga konsentrasi antara ilmu dan amal. Kenapa? Sebab konsistensi dan konsentrasi ilmu dan amal penting agar kita semua kalau sudah ngaku seorang muslim, apalagi naik level menjadi mukmin, nggak ngawur. Satu contoh kasus yang belum 1 minggu ini, karena ngawurnya dan tidak merasa pentingnya ilmu dan juga amal, atau memang tidak punya konsistensi di dalam menjaga ilmu, akhirnya tidak punya konsentrasi untuk menjaga amal. Apa kira-kira yang belum 1 minggu ini rame? Apa? Trans 7, benar? Itu urusan cinta antara seorang murid sebagaimana anak kepada gurunya, atau kita sebut kiai, kalau bahasa lain abuya, sebagai walidnya atau orang tuanya yang mendidik dengan ikhlas tulus karena Allah. Kemudian masuk orang yang di luar koridornya, seperti ketika kita melihat bagaimana orang bingung dengan keadaan seorang laki-laki bernama Qais kepada Laila, karena menganggap bahwa Qais itu majnun. Ya, padahal kata Qais enggak. Apalagi juga Laila mengatakan Qais itu enggak majnun, enggak gila. Bahkan satu waktu ketika ada orang yang lagi sholat, Qais lewat di depannya. Pas lewat di depannya, selesai sholat ditegur, Qais, kau nggak lihat aku sedang sholat menghadap Allah, lagi bermesraan dengan Tuhanku, lalu kau begitu nyamannya lewat di depanku, bukankah itu terlarang? Apa jawaban Qais dengan simpel dan entengnya? Oh, orang kalau sedang jatuh cinta dan sedang menyatukan antara cinta dengan yang dicinta itu,
gak akan nampak apapun di depannya. Seperti aku pun gak melihat apa-apa di depanku kecuali Laila. Nah ini gak bisa Pak dibandingkan juga antara seorang santri, murid yang juga sebagai anak. Karena sebab orang tua itu ada 3, hadirin. Ada yang waladaka, yang menjadi sebab kita lahir, ayah dan ibu kandung kita. Kedua, zawwajaka, yang menikahkan kita, berarti mertua kita, baik mertua laki-laki ataupun mertua perempuan. Dan kemudian yang ketiga, allamaka, yang ngajarin kita, berarti guru-guru kita, baik bapak guru, ibu guru, itu orang tua kita. Maka di hadapan hadratillah, kehadiran Allah, 3-tiganya patut mendapatkan perhatian dan doa yang sama di hadapan Allah. Makanya hati-hati, bahasa kualat itu memang ada. Maka dulu bagaimana Sayyidina Ali mengatakan, kalau seandainya ada satu orang mengajarkan satu huruf saja, maka aku menjadikan diriku sebagaimana budak kepada yang mengajarkanku satu huruf. Bayangkan di pesantren-pesantren itu berapa huruf yang diajarkan oleh orang-orang tua anak-anak kita yang di pesantren. Akan tetapi ya itulah yang terjadi dan memang sudah terjadi. Saya mengambil hikmah satu, hadirin Bapak sekalian. Ada ibu-ibu nggak sih ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, nah nggak kelihatan ya. Saya melihat ada satu hikmah besar, bahwa mudah-mudahan walaupun ada kasus yang saya anggap itu bahagian daripada kudratillah juga ya, mulai dari pesantren Al-Khazini kemudian muncul berita saya anggap tendensius, apalagi kaitannya dengan bahasanya namanya media, itu adalah transaksional. Kenapa sebab transaksional? Karena ada program, dan yang menjalankan program harus dibayar. Lembur lebih besar bayarannya, maka kadang-kadang rating itu menjadi lebih penting dan utama. Yang dicari sebagai targetnya bukan muatannya yang sekiranya bagaimana kira-kira yang disampaikan dan akan tersampaikan itu tidak bersinggungan. Nah, maka mari pagi hari ini bahasanya spesial, tidak seperti martabak, karena ini lebih daripada sekedar spesial. Kita pagi hari ini ngaji tentang syarat-syarat syurutul khutbatain wa arkanuh. Jadi syarat-syaratnya khutbah, 2 khutbah Jumat, dan juga rukun-rukunnya. Taib. Seyogianya kalau tidak salah jadwalnya itu jam 7 ya, atau jam 8 pelatihan khutbah. Tapi kayaknya memang namanya laki-laki itu mesti belajar semuanya tanpa kecuali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan yang kita bahas bersama-sama ada guna dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Taib. Yang pertama, yang namanya khutbah Jum'ah itu merupakan ibadah yang menentukan keabsahan daripada prosesi sholat Jumat. Maka rukun, syarat, dan segala ketentuannya harus terpenuhi agar pelaksanaan Jumat itu menjadi sah. Kemudian khutbah Jum'ah dilaksanakan 2 kali, antara khutbah yang pertama
dan juga khutbah yang kedua. Dipisahkan dengan duduk sejenak atau duduk sebentar bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Sebab nanti akan muncul yang namanya perbedaan khutbah Jum'ah dan ceramah. Ya. Sebab kalau kita bicara perbedaan khutbah dan ceramah atau bahasa kita dakwah, itu kita bisa simpulkan salah satu di antaranya adalah khutbah Jum'ah memiliki syarat yang tidak boleh tidak. Apa itu? Harus suci dari hadas dan juga najis. Sedangkan orang yang akan ceramah di luar khutbah tidak harus suci dari hadas dan najis. Contoh, kayak tadi malam ada guru kita yang biasanya ngajar di minggu ketiga atau minggu keempat, Dr. Bahrul Hikam ya. Tadi malam kan ada acara di pesantren beliau. Ada yang ceramah, kawan-kawan yang teman-teman dari Azhari atau lulusan Al-Azhar Kairo, kebetulan banyak yang hadir termasuk saya. Ceramah aja. Gitu. Bahasanya tidak mesti harus suci dari hadas dan najis. Karena tidak ada kaitannya dengan kewajiban untuk menjaga itu. Ya. Tidak juga sedang berkhutbah. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang masuk di dalam rukun, ya. Kemudian wasiat takwa yang masuk juga di dalam rukun, tidak harus dibaca di dalam dakwah ataupun ceramah. Sedangkan di dalam khutbah menjadi sebuah keniscayaan masuk dalam kategori rukun, gitu, yang bisa membatalkan Jumatan kita. Kemudian yang ketiga, cara penyajian khutbah juga dibatasi oleh aturan waktu. Tidak boleh sembarangan. Kalau ceramah atau dakwah atau apa bahasanya, tabligh akbar, bebas 5 menit boleh. Apalagi kalau yang ceramah 10 orang, ya, undangannya 10. Kadang kalau kita ngeliat baliho di pinggir jalan tuh, foto ada mungkin 12 orang foto. Pada saatnya hadir semua. Ceramah bergantian, bebas-bebas aja. Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang lagi semangat-semangatnya baru setengah lapar, baru setengah menit. Kalau setengah lapar nih kayaknya kita semua nih, setengah lapar. Kemudian ada yang mungkin bisa jadi setengah jam, karena mungkin dianggap undangan istimewa atau guru besar mungkin begitu, dikasih kesempatan lebih lama menyampaikan nasihat ad-diniyah, nasihat agama, atau al-wasaya al-imaniyah, wasiat-wasiat keimanan. Nah, sedangkan dakwah ya bebas. Kalau seandainya kemudian ceramah umum, tabligh akbar disamakan dengan khutbah, repot nanti. Besok hari Jumat misalnya di mana nih? Di Masjid Quba ngundang misalnya satu penceramah top atau guru besar atau ustadz kondang misalnya, karena diundang jauh-jauh, mungkin hadiah wal bisyarahnya mencukupi dan pantas. Wah, nggak boleh ini kalau cuma 15 menit, sayang katanya, minimal 1 jam. Kira-kira besok Jumatnya di Kuba, besok ini Jumat besok, yang khutbahnya nggak kayak biasanya 15 menit, khutbahnya 1 jam. Sepakat nggak ini jamaah Kuba? Udah gitu ngundang imam, wah imamnya dari Maroko misalnya, ya memang juara M Hakim
musabaqah hifdzul Quran internasional. Sayang-sayang diundang dari negara yang jauh. Sayang kalau cuman baca misalnya 5 ayat, 3 ayat, atau hanya sekedar baca kul ya kulhu. Wah, nggak bisa ini. Istimewa ini, sayang-sayang. Nggak bisa 1 tahun sekali. Wah, pesan sama imamnya, ya imam, jangan takut, nggak ada yang protes. Karena semua tahu, kan melihat videonya di YouTube, bacaannya enak, suaranya syahdu, merdu, asyik didengar. Nanti ngimaminnya jangan tanggung-tanggung ya. Al-Baqarah aja lah bagi 2. Misal, ini misal aja, misal. Karena saking semangatnya. Kira-kira sepakat nggak? Bukan masalah enak nggak enak ini. Bukan masalah sepakat nggak sepakat. Takutnya apa? Takutnya masuk waktu asar. Iya. Karena ada hubungannya. Yang namanya Jumat itu masuk dalam waktu yang diatur tertentu, yaitu zuhur. Nah, nanti baru rakaat kedua. Azannya bukan azan Jumat, azan asar lagi. Kelamaan. Ya, khotib kelamaan, imamnya kelamaan. Tadi aja mau sholat subuh saya mikir baca kul ya apa kulhu ini biar cepat. Sekelebat saya keinget apa namanya, satu ayat Quran dalam surah Yusuf tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Saya awali dengan kalimat itu tadi itu. Kemudian ada satu ayat yang dimana Allah berfirman dalam surah Hud itu ya, surah Hud, walau syaa rabbuka la ja'ala an-nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kalau seandainya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan umat itu menjadi ummatan wahidah, jadi satu. Enggak ada perselisihan, nggak ada ribut kanan kiri, nggak ada yang milih hijau, kuning, merah, sama semua putih. Tapi wala yazalul mukhtalifin. Emang kebanyakan kita rata-rata pengen berbeda sama yang lain. Saya pengen pakai baju coklat, ada yang milih pakai baju rada hitam. Ada yang pengen putih, sampingnya merah. Ya, masing-masing. Illa ma rahima rabbuk, kecuali memang urusan rahmatnya Allah itu pasti semua juga pengen. Maka mudah-mudahan pagi hari ini, walaupun baju kita beda, warnanya lain, tapi sama-sama kita berharap rahmatnya Allah, berkahnya dari luasnya ilmunya Allah, dan juga pulang kita dapat manfaat maslahat. Amin Allahumma amin. Kemudian orang yang khutbah Jum'ah, di mana khutbah Jum'ah memiliki 5 rukun yang harus dipenuhi. Ada di dalam riwayat pendapat yang lain ada 6 rukun daripada Jumat. Tetapi saya sampaikan yang 5 saja, sebab yang 5 al-mu'tamad, pendapat yang disepakati. Yang pertama membaca apa? Tahmid, hamdalah atau alhamdulillah. Jadi setiap khutbah harus ada kalimat alhamdulillah. Urusan setelah alhamdulillah ya masing-masing. Kadang kepengen panjang, alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuh wa nastaghfiruh, ada alhamdulillahi hamdan katsiran dan macam-macam. Yang penting ada kalimat alhamdulillah. Bahkan mungkin ada yang pengen pendek, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ya nggak masalah. Yang penting rukun yang kedua membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dan lain sebagainya. Berbagai bentuk redaksi kalimat salawat disampaikan, dibacakan. Kemudian yang ketiga menyampaikan wasiat untuk takwa. Takwa, di mana di sini urusan takwa bukan sekedar
kalimat ittaqullah, akan tetapi takwa bisa jadi disampaikan secara utuh kepada hadirin yang hadir di majelis Jumat tersebut. Ya, nanti kita sampaikan secara luas. Kemudian yang keempat, membacakan ayat Al-Quran di salah satu dari dua khutbah. Biasanya para khatib menyampaikan di khutbah yang pertama. Akan tetapi bila mana ditambah lagi dengan khutbah yang kedua pun tidak apa-apa. Dan yang kelima, membaca doa untuk kaum muslimin di khutbah yang kedua. Biasanya kalimat terakhir tuh di mana jamaah tuh udah semangat, karena biasanya khutbah yang berapi-api, suaranya kenceng kayak apa, walaupun kadang di samping speaker yang gedenya bermerek gitu. Kadang-kadang kalau lagi semangat tuh pules juga. Ini bener nih, saya ada cerita. Jadi musimnya musim bulan, subhanallah, ini habis Jumadil akhir nih, Rajab. Bulan Rajab di mana ada satu peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul. Kita bukan lagi bahas subhanalladzi, kita lagi bahas satu ayat terakhir dari juz 20 suratul Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika gitu. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya. Kita lagi semangat. Ini mungkin pendengaran di depan saya ini orang kayak lagi mengakhiri khutbah gitu. Karena sebab kali kita ada kalimat innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Udah kayak mau berdiri mau sholat, kedengarannya. Ternyata orang pada ngantuk semua di depan saya ini. Dia habis ngusap mukanya, mau berdiri semua. Kok mau berdiri ini? Saya sadar, astagfirullahaladzim, iya. Akhirnya saya lanjutkan itu sampai akhir. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pakai kalimat bahasa Indonesia, inilah satu ayat. Nah, baru dia sadar, oh masih ada bahasa Indonesianya, belum selesai nih. Baru dia duduk lagi. Itu yang di depan, yang di belakang sana itu rame. Wah, pada tidur gitu. Tapi di sini insya Allah enggak, saya yakin enggak ada bedanya. Ini penting, Pak. Kenapa? Karena begitu luar biasanya. Kadang-kadang yang ditunggu itu apa? Yang ditunggu apa? Allahumma fir lil semua. Itu yang ditunggu tuh. Iya. Kalau sudah Allahumma fir, udah mau bangun semua kayaknya. Bukan, ada di sini enggak, itu di kampung saya sana. Kemudian ada satu yang oleh sebahagian pendapat membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bahagian daripada rukun. Akan tapi yang mu'tamad tidak dibaca pun tidak masalah, tidak menjadi arkan min arkanil khutbatain. Nah, kemudian berikutnya menjadi syarat khatib itu, nah ini karena saya sampaikan syaratnya dulu ya. Menjadi syarat khatib itu harus apa? Harus laki-laki. Ini kalau ada kemudian yang hadir di sini pengen aneh, nyeleneh gitu, tahu-tahu yang khatibnya perempuan, cuman pakai gamis doang. Baik-baik tuh diperiksa dulu. Cuman di sini kan tidak ada keamanan. Ada keamanan di sini kan? Nggak ada security yang meriksa. Nah, maka tidak boleh, tidak masuk dalam kategori syarat daripada khutbah Jum'ah. Maka khutbahnya tidak sah atau batal. Maka syarat ini sebagai syarat khutbah yang harus diperdengarkan dan didengar oleh jamaah serta disampaikan dengan bahasa Arab. Ini bahasanya begini. Artinya kita boleh memilih. Tidak semua harus dengan bahasa
bahasa Arab misalnya, kepingin pakai bahasa Arab sedikit, baru kemudian pakai bahasa Indonesia, ya nggak masalah, karena agar apa? Agar dipahami. Tapi saya mendapati satu masjid di daerah Bogor sana ya, Bogor ada, kemudian Sukabumi ada, di Tasik ada, ya Pandeglang juga pernah saya dapati juga. Kalau kata teman saya, enak ini kata gitu, enak ini katanya. Enak apanya? Ya biar nggak ngerti, yang penting cepat gitu aja. Jadi yang penting apanya? Bukan ngertinya, tapi ini cepatnya. Repot. Kayak kita nyuruh orang nyupirin mobil, tahu jalan nggak? Tenang aja, gitu. Tidurnya tidur. Jadi satu waktu saya pernah perjalanan dari Indragiri Hilir. Pernah dengar Pak? Indragiri Hilir. Indragiri Hilir bukan. Indragiri Hilir itu Tembilahan. Ujungnya Provinsi Riau. Ya, perbatasan juga dengan Jambi. Kuala Tungkal tuh. Kalau kita yang bawa, standar perjalanan itu 7 jam. Nah, ini satu waktu karena memburu waktu. Saat itu Allah yarham, semoga Allah mengampuni dosanya, merahmati beliau, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, pengen buru-buru pulang ke Jakarta. Nah, ya, dimana di saat itu agenda dengan STTV lagi banyak-banyaknya, pengen cepet. Maka ada satu ajudan bupati menawarkan, ayo dengan saya. Kalimatnya dengan saya itu berarti dia yang nyopirin, tapi kita berdua Pak, 2 mobil, saya sama beliau, beda mobil kita, karena beliau bawa rombongannya, kami pun dengan rombongannya. Kita nggak ada pakai begitu-begitu, tapi saya tahu sopirnya siapa. Beliau tahu jalan, hafal betul yang mana jalan yang cepat, dan juga nyopirnya lain. Berangkatlah kami berdua beriring-iringan. Tahu nggak Pak hadirin, dia lebih cepat 2 jam dibandingkan kami. Berarti Tempilahan Pekanbaru 5 jam. Saya terbayang itu bagaimana perasaan beliau. Tahu-tahu dia cerita, Ustadz Jeffrey teriak mulu Pak Ustadz. Apa? Teriak mulu. Padahal sudah dipesan, Ustadz tidur aja, tidur. Nah, mungkin bisa jadi terjadi di Kuba. Khutbahnya mah teriak-teriak, tapi penumpangnya yang penting sampai. Kayak lihat gerbang Pekanbaru, selamat datang di Provinsi Riau, sama kayak di sini. Sampailah Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, bangun dia. Ya. Apakah mengurangi kemudian keutamaan? Jelas. Makanya hadirin Jumat itu Masya Allah, bahkan kata guru saya dulu, ada orang yang punya penyakit apa yang susah tidur, amnesia, bukan amnesia, lupa itu mah, insomnia. Insomnia itu susah tidur, sampai kemudian sering minum atau konsumsi obat tidur, bahkan seminggu sekali dibius biar gampang tidur. Sama guru saya ikut ya, diajakin kemana? Jadwal khutbah. Wah, malu saya, udah ikut. Disuruh paling depan lagi dia ini, kawan kita. Subhanallah, ini kata guru saya, dimulai dari alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduh, tidur dia pulas. Ini jangan-jangan sama ini, jangan-jangan. Ya Allah, memang asyik Masya Allah. Kenapa? Saya punya alasan. Kok begitu nyamannya, dan sering kita dapati orang lagi Jumatan tuh pules, karena begitu nyamannya juga hati seseorang yang di dalam masjid. Masjid itu menenangkan hadirin. Makanya dulu para sahabat subhanallah paling nyaman ketika dihadirkan apa? Dihadirkan diri kita di dalam niat yang ikhlas karena Allah,
maka ketika dia masuk ke dalam masjid semua diniatkan lillahi ta'ala. Nah, maka mudah-mudahan kita yang hadir ini juga lillahi ta'ala. Amin Allahumma amin. Tayyib. Kemudian ada syarat berikutnya di mana diterangkan di dalam banyak periwayatan, walaupun di dalam pendapat ada syarat daripada syurutul khutbatain, itu ada mengatakan 7, ada mengatakan 8 dan sebagainya. Akan tetapi saya sampaikan di sini sampai 12 syarat. Ya, nanti nggak perlu dibahas semua ya, karena sudah jam mau masuk syuruk ini juga. Ya, nanti materi ini bisa dikopi, bisa diminta, karena saya anggap semua yang hadir pagi hari ini di kajian subuh sampai syuruk ini semua wajib menjadi khatib kalau memenuhi daripada syarat-syarat yang saya sampaikan ini. Penting, ilmu penting, apalagi kita punya anak-anak yang kita bisa ajarkan, kita bisa tularkan ilmu, kita bisa kasih motivasi kepada mereka agar kelak nak kamu menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan, ya, termasuk menjadi khatib Jum'ah. Nah, kemudian di antara syarat dua khutbah itu didengar oleh 40 orang yang menjadi sahnya sholat Jumat, ya. Kemudian di dalam pendapat daripada syarat yang kedua juga yang dimaksud adalah bagaimana khutbah harus diperdengarkan dan didengar oleh jamaah Jum'ah yang mengesahkan Jumat itu sendiri. Makanya ada pendapat yang mengatakan, wah, nggak usah diperdengarkan, yang penting syarat sahnya Jumat, syarat rukunnya terpenuhi. Jadi ada sebagian masjid itu Pak yang nggak pakai pengeras suara. Iya, ada itu. Seolah menganggap dulu Nabi nggak pakai pengeras suara, repot ini. Dan memang sampai hari ini masih dipakai. Dan nggak jauh lagi dari rumah saya. Nggak jauh dari rumah saya. Perbatasan Bekasi Bogor, ya, Bekasi Bogor. Nggak mau betul, padahal masjidnya kayak begini nih, cakep, Masya Allah, megah masjidnya itu, dan punya santri juga banyak, tetangganya padat karena perumahan, tapi bertahan dengan pendapatnya, tidak mau pakai pengeras suara. Nah, walaupun disyaratkan yang namanya disampaikan dengan suara yang keras itu, yang mestinya pakai pengeras suara. Nah, sekiranya suara khatib itu didengar oleh jamaah Jum'ah, artinya setiap muslim yang berakal, yang baligh, yang merdeka, berjenis kelamin laki-laki, yang bertinggal tetap, artinya mukimin, ya. Yang mukimin, yang mampu, ya. Nah, kita ini saya anggap walaupun termasuk minal muhajirin, ya, orang hijrah dari mana-mana kumpul di satu komplek bernama Taman Royal, tapi karena sudah bertahun-tahun maka dianggap sebagai mukimin, ya, sudah mukim. Ya, kemudian di dalam pendapat Al-Imam Ramli cukup memperdengarkan secara hukumnya saja. Maksudnya ya, khatib itu membaca khutbah, ada yang dengar, ada yang tidak mendengar, ya, karena ada keramaian mungkin yang menghambat pendengaran jamaah, ada proyek misalnya. Kalau kayak jangankan di Indonesia, di Masjidil Haram saja hadirin nih, ya, walaupun speaker Masjidil Haram ada di mana-mana. Ini cerita saya nih. Itu kan ada bangunan yang kadang-kadang
masih berisik gitu ya, ada bekas bangunan atau ada bunyi-bunyi mesin besar, itu biasanya mengganggu pendengaran, apalagi di Indonesia ya. Kadang orang Jumatan dia asik aja, ketak-ketok itu masih bunyi orang-orang atau tukang-tukang yang bangun bangunan tuh. Nah, namun akan lebih bagus kalau tidak ada penghalang, artinya jamaah bisa mendengar isi khutbah. Nah, menurut keduanya, baik Imam Ibnu Hajar atau Al-Imam Ramli, dua-duanya walaupun bahasanya ya maaf tidak cukup penyampaian khutbah itu disertai dengan tidur atau tulinya jamaah. Ya, kemudian singkat saja, yang syarat yang ketiga, khutbah dibaca di kawasan bangunan rumah penduduk desa. Akan tetapi kita ini bukan disebutnya ya desa juga lah ya, komplek itu. Jadi jangan sampai ada kalimat begini, saya mah anak kampung bukan anak komplek, jangan. Karena ini sudah disebut kampung atau disebut desa. Ada masuk di dalam kawasan yang dimana di situ ada tempat pelaksanaan sholat Jumat. Nah, artinya memenuhi syarat, karena di tempat kita ini sudah termasuk mukimin. Ya. Kemudian yang keempat, ya, khatib harus suci dari 2 hadas. Ya. Yang kelima, khatib harus suci dari najis. Nggak boleh apa? Nggak boleh batal wudhu. Ya. Karena sebab ketika nanti akan terjadi misalnya seorang khatib buang angin dan batal dengan waktu jeda yang lama, maka boleh yang lain naik untuk menggantikannya. Nah, nanti kita terangin di berikutnya karena waktu yang terbatas. Kemudian syarat yang keenam, khatib harus nutup aurat. Ini penting ini. Maka syarat yang keempat, kelima, keenam ditetapkan karena mempertimbangkan bahwa khutbah Jum'ah menempati posisi dua rakaat. Ya, maksudnya yang keempat, kelima, dan keenam itu ya harus suci dari hadas, harus suci dari najis, kemudian harus menutup aurat. Karena tidak mungkin kita sholat misalnya ya, kalau zuhur 4 rakaat, karena kita bukan sekedar mengganti, tapi sholat Jumat itu sebagaimana ketika kita sholat zuhur yang 4 rakaat. Maka tidak mungkin 2 rakaat pertama zuhur kita dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan najis atau dalam keadaan tidak menutup aurat, maka batal 2 rakaat tersebut ya. Kemudian mengganti seseorang dari jamaah yang hadir bila mana yang namanya khatib itu tidak bisa meneruskan bacaan khatib, ya kayak tadi deh ya, ternyata tahu-tahu pakaiannya kena najis atau kejatuhan apa biasanya kalau di ya cicak lah ya, atau hewan semacamnya, atau pakaiannya sobek dan terbuka auratnya. Nah, namun apabila tidak bermaksud menggantinya karena alasan tersebut, ya dia boleh meneruskan. Artinya khatib itu nggak merasa dia ada najis, nggak merasa auratnya terbuka, ya boleh meneruskan. Kemudian syarat yang ketujuh, saya singkat saja, khutbah harus dilakukan dengan berdiri, ya, nggak boleh duduk, karena duduk itu bainal khutbatain. Bolehnya duduk ketika sudah selesai khutbah yang pertama, atau bahasanya ada kalimat in ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, atau kalimat barakallahu li walakum. Apakah cukup dengan gitu? Cukup. Kadang-kadang ada yang baca panjang,
Ya, ada yang mengatakan inna ahsanal kalam kalamullahil malik allamut subhanahu yaqul biqawli yahtadil muhtadun. Kemudian barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum, dan seterusnya. Dan padahal dengan kalimat barakallahu li wa lakum cukup, dia duduk. Nah, kemudian duduk sebentar. Nah, ada di antara dua khutbah itu bahagian daripada waktu yang istijabah. Nah, ini penting. Jadi kalau ada dua khutbah sudah duduk, nah, kita dianjurkan untuk doa, baca sholawat dan sebagainya, sampai kemudian khatib berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Kemudian syarat ke-8, ya, disertai duduk di antara dua khutbah. Syaratnya harus ada duduk. Ya. Wah, lagi bisulan, susah duduk sebagai syarat. Ya, kalau nggak bisa duduk banget ya duduk dikit aja, takutnya kaget, aduh gitu dah ya. Kadang yang namanya bisul itu bisa jadi ada di pantat dan sebagainya, susah untuk duduk. Nggak apa-apa, miring saja, yang penting syaratnya terpenuhi. Kemudian terus syarat yang ke berapa ini? Ke-9, terus menerus di antara rukun khutbah, ya, rukun khutbah artinya rukun khutbah harus dibaca secara berkesinambungan, tidak boleh ada jeda, ada pemisah. Ya, maksudnya pemisah itu ya mungkin ngobrol, ya, atau bicara yang tidak berkaitan dengan khutbah misalnya, ya, atau tidak masuk di dalam materi khutbah yang dia sampaikan, kemana-mana larinya. Kemudian sampai lupa menyampaikan di dalam perkara rukun. Nah, kemudian yang ke-10, syaratnya terus menerus antara khutbah dan sholat Jum'ah. Yang dimaksud terus menerus di sini adalah jarak antara khutbah dan sholat Jumat tidak boleh terlalu lama, ada jedanya. Sekiranya khutbah kedua selesai, kemudian iqamah, ya, bukan iqamah, langsung berdiri sholat Jumat. Nah, artinya biasanya kalau kita dapati ada seorang khatib, kalau sudah kalimatnya wala dzikrullahi akbar, ada kalimat aqimus shalah, udah langsung sholat, langsung takbiratul ihram. Kemudian yang ke-11, khutbah harus berbahasa Arab. Nah, ini maksudnya berbahasa Arab itu hanya rukun-rukun khutbah saja, meliputi membaca hamdalah, membaca sholawat, kemudian pesan bertakwa, bacaan ayat suci Al-Quran, dan bacaan doa. Artinya berarti apa? Kalimatnya pertama, alhamdulillah, rukun, masuk. Kemudian yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian yang ketiga, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang keempat, dia baca ayat suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, misalnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian khutbah yang berbahasa Arab yang masuk di dalam kategori rukun, ya ini Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, cukup. Ya. Seandainya betul-betul ada urgensi yang bisa dimaklumi, ya. Sedangkan untuk selainnya dibolehkan menggunakan bahasa non Arab, maksudnya ya di negara kita bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ya. Karena kadang-kadang kalau di kampung pedalaman itu orang nggak paham bahasa Indonesia. Saya pernah di daerah Sulawesi Selatan, tapi di ujung, ya, di Mamuju sana.
itu pakai bahasa daerah, atau waktu itu di Majene, nah, itu pakai bahasa daerah juga, lebih banyak pakai bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia. Dan betul, mereka orang-orang pedalaman, orang kampung-kampung yang jauh dari perkotaan itu, pergi haji saja kadang-kadang, maaf, kasihan, terkendala dengan bahasa. Jadi satu waktu di tahun 2009 ya, kalau nggak salah, kita yang relawan-relawan haji Indonesia itu bukan diwajibkan, akan tapi sebisa mungkin bisa komunikasi, berdialog dengan mereka. Maka ada satu jamaah, contohnya dari kampung pedalaman, yang pakai bahasanya Bugisnya Bugis dulu, ya, bukan Bugis yang sekarang yang lebih modern, bahasanya lebih enak dan mungkin lebih pelan temponya. Kalau orang-orang tua-tua, nenek-nenek itu udah cepet temponya, susah. Nah, tiba-tiba dia tertinggal dari rombongan jamaahnya. Ada kawan kita yang nggak paham, pakai bahasa daerah. Saya agak sayup-sayup, kok kayak bahasa Bugis. Saya dengar, kita sedikit-sedikit agak paham. Saya tanya, gitu kan, poletegai, pakai bahasa Bugis. Kemudian saya lihat alamatnya, kita anterin Pak. Subhanallah, alhamdulillah, hotelnya itu berjarak 12 kilo 12 kilo dari Masjidil Haram. Jadi saya kembali ke tempat itu 24 kilo Bapak. Alhamdulillah sih, kayak kegiatan jogging gitu. Kalau nggak tahu berapa langkah saya itu, tapi alhamdulillah karena ramai, jadi nggak terasa jalan kakinya. Kemudian yang terakhir adalah syarat yang ke-12, di mana khutbah dilakukan di waktu zuhur. Ya, waktu zuhur itu menyesuaikan, nggak usah ditambah-tambah lagi. Biasanya ada masjid yang mungkin berpikiran, oh jamaahnya belum banyak ini, ya, apalagi masjid-masjid yang di pinggir jalan, ntar dulu belum banyak. Padahal itu masjid kampung yang dimana jamaahnya sudah lebih 40 orang, sudah cukup, ya, bahkan sudah lebih. Ini ntar dulu, belum kelihatan banyak katanya, belum penuh, ya, karena 2 tingkat, dia harus penuh juga yang di atas baru dimulai. Nah, jangan, saya bilang, waktu zuhur nanti habis waktunya, ya, nanti masuknya waktu tahrim, sudah nggak boleh lagi nih sholat zuhur karena sudah mendekati asar, ya repot. Nah, atau ya itu tadi, kayak tadi kejadian, saya pernah di Kaltim itu, kebetulan saya hanya bertugas ikut rombongan saja dengan Bupati Berau waktu itu. Nah, itu khutbahnya terlalu bersemangat, padahal di sana itu Jumat itu dimulai dari 12:30 Pak. Khutbahnya subhanallah 1 jam lebih. Berarti berapa? 12:30 sampai 1:30, mau jam 2 mulai gelisah kita. Wah, apalagi saya yang tugas imam. Wah, ini nanti imamnya saya ina ini. Lah benar saja, betul-betul jam 2 kurang 20 menit baru dia barakallahu li wa lakum la haula wala quwata illa billah. Serius Pak, saya baca ina itu. Dhallin wa nadhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Benar. Ya, kenapa? Sebab sudah mendekati waktu asar, tidak masuk dalam syurut al-khutbatain, tidak masuk syarat khutbah. Taib. Nah, sudah masuk syurut. Baik. Nah, artinya baik rukun maupun syarat-syarat khutbah sudah saya sampaikan secara singkat. Bila nanti ada pertanyaan ataupun setelah ini ada pelatihan atau praktek khutbah, dari semua yang saya sampaikan ada di dalam makalah, nanti bisa diminta atau dipelajari. Mudah-mudahan pada intinya perlu saya sampaikan di sini, pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar, pentingnya kita hadir di majelis. Tujuannya adalah agar kita tahu bahwa manakala kita terjadi di mana seorang khotib
bukan sekedar tidak penuhi syarat dan rukun khutbah saja, tapi bagi khotib secara pribadi memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Jumatan itu sendiri, syarat dan rukun khutbah misalnya. Khotib harus paham, harus tahu, ini sangat penting karena akan menentukan sah dan tidaknya Jumatan atau ibadah Jumat. Dua, menjadi penting khawatir bila mana, maaf, mungkin 3 hari sebelumnya sudah ditelepon, sudah dihubungi dengan pengurus masjid, tapi tiba-tiba sudah mau azan, celingak-celinguk, kalau bahasanya potongan khotib itu kan kelihatan, mungkin pakaiannya, wah pakai jas, karena memang biasanya pakai jas, atau pakai gamis, atau pakai baju putih, udah begitu, kalau biasanya di depan nih ada tulisan khotib imam, udah mau waktunya masuk, kurang 1 menit, nggak kelihatan yang nempatin tempat khotib ini, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, satu saatnya pada waktu itu semua yang ada di masjid itu harus siap. Nah, maka menjadi penting buat siapa? Buat kita semua, sebab ada riwayat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu khutbatain yajlisu bainahuma wa kana yakhutubu qa'iman. Contoh yang dimana syaratnya seseorang ketika dia khutbah misalnya harus berdiri, karena ada yang tidak paham syaratnya khutbah harus berdiri. Wah, dia khutbahnya pakai duduk dan lain sebagainya sebagaimana syurutul khutbah yang saya sampaikan tadi. Begitu juga dia harus paham di mana menjadi salah satu syarat sahnya salat Jumat adalah asyaratul khamis khutbatani qabla shalah. Dia harus paham syarat daripada yang 5 itu masuk di dalam 2 khutbah. Kemudian dia faham rukun khutbah, ya, karena ada yang kemudian saking groginya dia nggak baca rukun khutbah, sholawat dia lupa, wasiat takwa dia lupa, saking groginya. Kadang-kadang bisa jadi di kampung udah ente aja sorong-sorongan gitu tuh, ya. Nah, maka pagi hari ini kita sudah sama-sama ngaji, ya, ini dipelajari, bisa bertanya dengan guru-guru yang lain, ya, manakala kita ingin menularkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengarkan syarat-syarat yang disampaikan tadi dan beberapa syaratnya. Apabila ingin ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Sebelah sisi utara ada yang satu Pak Gafatu, yang sisi selatan ada Pak biasa dengan. Kami persilakan Pak Abu apa itu siap Pak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.